Remaja Katolik, sahabat Yesus yang terkasih, pernahkah kalian merasa sulit atau kikir dalam memberi sesuatu kepada orang lain? Atau murah hatikah kalian memperhatikan kebutuhan sesama? Yesus dihadapkan pada 5.000 orang laki-laki yang kelaparan dan membutuhkan makanan. Dia menyambut dan menyediakan mereka makanan secara berlimpah-limpah. Yesus, sang kelimpahan rejeki, menyediakan roti hidup, yaitu tubuhnya sendiri. Remaja Katolik harus memiliki kerinduan setiap hari dan sesering mungkin dalam merayakan Ekaristi dan bersantap bersama Tuhan Yesus. Marilah remaja Katolik memohon bersama, Tuhan, berilah kami roti surgawi senantiasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ampuni kami bila kami kurang menghargai Ekaristi. Kami masih sering bercanda dan merasa terpaksa dalam merayakan Ekaristi. Semoga kami segera sadar betapa penting persatuan dengan Engkau yang mengubah kami seperti Engkau sendiri. Kami ingin mencintai Engkau di dalam Ekaristi Kudus, sekarang dan senantiasa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu, Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa ada banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang akan dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya.
Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Remaja Katolik yang terkasih, selamat pagi. Menarik waktu ketika pastor masih taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Pastor biasa membawa tromol makanan ke sekolah. Jika bel istirahat berbunyi, kring, kami langsung berkumpul dan membuka tromol kami masing-masing dan saling berbagi dengan sesama dari apa yang kami bawa di rumah. Lihat, saya bawa roti. Kalian mau? Itulah berbagi dengan teman-teman yang lain. Saya juga bawa coklat loh. Sungguh indah berbagi sesuatu kepada yang lain. Banggalah sebagai seorang anak, sebab hari ini dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan, dibicarakan tentang seorang anak yang membawa, yang membagi roti dan ikan yang dibawanya dalam bekal makanannya. Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ekor ikan. Anak itu memberikan makanan untuk dimakan bersama, dan dia tidak merasa takut bahwa dia tidak akan kebagian. Hanya orang dewasa yang cenderung serakah, mengambil banyak, lalu dibungkus dan dibawa pulang ke rumahnya. Anak-anak tidak berpikir seperti itu. Remaja Katolik yang murah hati
tanpa kita sadari, kita diundang untuk berderma dan berkurban bagi banyak remaja di tempat lain yang kekurangan makanan, yang kelaparan, dan kurang gizi dari makanan yang dia santap. Remaja Katolik yang terkasih, ciri khas dari seorang remaja yang ingin pastor angkat adalah remaja suka pergi ke pesta. Jika ada undangan pesta, biasanya dia akan heboh. Aduh, pakaian apa ya yang akan saya kenakan? Baju mana ya yang mau saya gunakan? Sepatu yang mana ya yang cocok dengan baju ini? Dan seterusnya, dan seterusnya. Hebohlah kita. Kalian begitu bersemangat dalam menanggapi undangan pesta ulang tahun kawan kalian. Pertanyaannya, bagaimana kalian menanggapi undangan pesta dari Yesus? Dalam Ekaristi, Yesus mengundang kalian untuk hadir ke dalam pestanya. Dialah tuan rumah. Dialah yang menyajikan makanan Ekaristi yang belum tentu kalian hayati dan kalian dalami maknanya. Kalian datang ke gereja, tetapi kalian bercanda dengan teman-teman. Kalian mengikuti Ekaristi, tapi sibuk dengan gadget dan game kalian. Pakaian pun yang kalian kenakan tidak sebagus seperti ketika kalian mengikuti pesta ulang tahun kawan kalian. Adalah seorang anak-anak bernama Imelda Lambertini. Dia sudah merindukan untuk menyambut tubuh Tuhan ketika masih berusia 5 tahun. Kerinduannya sangat besar, tetapi dia harus terus menahannya dan belum dapat menyambut tubuh Tuhan. Karena pada waktu itu, ketentuan untuk menyambut komuni pertama adalah mereka yang sudah berusia 14 tahun. Dia sangat menyimpan kerinduan itu di dalam hatinya. Dan suatu hari, dia mengikuti Ekaristi di biara. Tiba-tiba, sepotong hosti melayang-layang ke atas dirinya. Sang imam yang mempersembahkan Ekaristi memperkenankan Imelda untuk menyambut tubuh Tuhan. Seketika Imelda menyambutnya, dia pun meninggal dan bersatu dengan Yesus sendiri. Remaja Katolik, tanggapilah undangan Tuhan dalam Ekaristinya dengan riang hati. Roti yang diberikannya sangat dirindukan oleh para malaikat, tetapi malaikat tidak dapat menyantap roti surgawi itu. Hanya manusia yang dapat menyantap roti yang Yesus sediakan. Maka, mengapa kalian menyia-nyiakan santapan rohani yang Tuhan sediakan? Cintailah Ekaristi setiap hari dan selalu. Bermurah hatilah dan berbagilah dengan meniru Yesus sendiri yang menyediakan roti untuk mereka yang lapar. Dapatkah seorang remaja berbagi? Pasti bisa. Pastor mengumpulkan uang recehan ini.
untuk bisa berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Walaupun receh, tetapi jika kita kumpulkan akan menghasilkan kelimpahan berkat bagi remaja yang lain. Yesus yang baik, Engkau menyediakan tubuhmu sebagai santapan bagi para peziarah. Tanamkanlah kerinduan dalam hati remaja untuk menyambutmu setiap hari dari sakramen yang menyelamatkan itu. Semoga Ekaristi menjadi jalan kekudusan bagi para remaja. Terpujilah Engkau dan terberkatilah para remaja yang selalu merindukan Engkau di dalam Ekaristi. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga remaja Katolik yang merindukan Ekaristi senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.